Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bersama Via, saya mau bawakan materi masjid yang ada di tengah gurun pasir dengan suasana background. Nah, untuk tahap pertama ini saya gambar masjidnya dulu ya teman-teman. Saya pakai bantuan tools jepret, tools snap yang berbentuk kotak-kotak untuk masjidnya. Lalu teman-teman, untuk kubahnya, kalau teman-teman mau simetri antara kanan dan kiri, pakai bantuan simetri pen ya. Bisa download dulu bagi yang belum punya. Teman-teman boleh juga tambahkan menara masjidnya ya. Ini selera aja. Kalau sudah sketsanya, teman-teman bisa tambahkan lapisan baru, diletakkan di bawah sketsanya. Sketsanya jangan lupa dikurangi opacity-nya ya. Saya tambah map atau folder baru, lalu saya masukkan ke dalam folder baru ya lapisannya. Di sini saya mulai mewarnai. Untuk kubahnya, teman-teman bisa pakai symmetry pen, bisa juga buat salah satu, lalu diduplikat. Nah, kalau sudah diduplikat, digabungkan, baru dibuat bawahnya. Untuk bagian tengahnya diisi menggunakan ember cat. Jangan lupa saat pakai ember cat, objeknya diubah menjadi lapisan, lalu mengembangkannya diubah di atas 2. Kalau teman-teman belum paham tentang ember cat, bisa tonton di pengenalan tools ya. Untuk bagian bawah masjid, saya pakai bantuan shape yang berbentuk kotak. Lanjut tambah lapisan baru untuk bagian atas masjidnya ya. Kalau sudah, teman-teman lanjut tambah lapisan baru untuk jendelanya dan pintunya. Nah, untuk setiap objek teman-teman buat di lapisan yang berbeda ya, supaya saat shading ataupun memberi highlight gitu warnanya tidak bertabrakan antara satu objek dan objek lain. Untuk jendela saya pakai bantuan penggaris ya yang berbentuk kayak Z. Kalau bentuknya yang diinginkan udah sesuai, lalu klik mengatur ya. Terus bagian dalamnya diisi menggunakan ember cat. Nah, untuk jendela yang lain ini saya hapus ya bawahnya karena saya mau duplikat aja supaya besarnya itu ukurannya sama. Teman-teman kalau bingung sama lapisan atau layernya bisa diberi nama ya. Jadi diklik bagian kanan layernya itu, lalu diubah namanya. Saya tambah map baru, di sini saya mau buat menara masjidnya yang bagian kiri ya. Saya tambah lapisan baru, diletakkan di dalam foldernya atau mapnya. Saya pakai bantuan shape yang berbentuk kotak ya. Tambah lapisan baru. Oh ya, untuk kubahnya saya mau duplikat dari masjid saja ya. Jadi saya duplikat lalu saya geserkan ke atas menaranya, lalu diperkecil ya menggunakan zoom in zoom out, disesuaikan aja ukurannya. Selanjutnya, tambah lapisan baru di atas kubah, kita buat pembatasnya ya menggunakan bantuan shape yang berbentuk kotak. Untuk pintunya saya bisa duplikat pintu yang di masjid, lalu digeser atau diperkecil menggunakan zoom in zoom out.
Nah, lapisan menara, folder menara ini bisa dipindahkan ke bawah masjid ya, karena saya mau meletakkannya itu dia di belakang masjid. Teman-teman silahkan berkreasi ya untuk warna dan bentuk menaranya atau masjidnya. Nggak harus sama dengan yang saya contohkan. Di hasil akhir nanti saya juga ada masjid yang menaranya dipisah. Jadi teman-teman silahkan berkreasi aja. Saya mau shading di setiap lapisannya, mulai dari tembok si menara masjidnya ini, saya pakai air brush saja. Teman-teman perhatikan ukuran brush dan opacity-nya ya. Sekali lagi jangan lupa lapisannya dilindungi alfa. Kalau sudah, saya pindah ke pintunya. Jangan lupa dilindungi alfa. Di sini saya kompakin ya, saya buat warna gelap itu di area kanan bawah dan kanan. Jadi untuk warna terangnya atau highlight itu sebelah kiri ya. Kalau sudah, lanjut ke kubah masjidnya, kubah menaranya. Jangan lupa dilindungi alfa. Ini caranya sama, masih menggunakan air brush. Teman-teman silahkan perhatikan ya ukuran brushnya. Sesuaikan aja dengan besar kecilnya si objek. Kalau menara sudah selesai, kita pindah ke masjidnya. Jangan lupa dilindungi alfa. Di sini dimulai dengan kubahnya ya. Caranya sama. Teman-teman karena warnanya sama dengan menara ya, jadi tinggal suntik warna aja, warna untuk shadingnya. Untuk lapisan selanjutnya, itu caranya sama semua ya, masih menggunakan air brush, lalu beri warna gelap di area kanan dan bawahnya, lalu beri warna terang untuk bagian kiri dan atasnya. Kalau sudah semua, untuk menaranya, untuk folder menaranya diduplikat ya teman-teman, lalu digabungkan folder. Teman-teman bisa geser menggunakan zoom in zoom out ya, tambah lapisan baru lalu diklipping. Untuk menara masjid yang kanan ini saya beri garis aja untuk variasi aja ya teman-teman, selera aja. Kalau sudah, teman-teman bisa simpan dalam bentuk PNG transparan ya. Lanjut di sini saya buat saya buat kanvas baru atau lapisan baru. Saya pakai kanvasnya ukuran 2500 kali 2500 ya. Saya buat sketsanya dulu. Jadi di sini saya mau buat gurun pasir yang depannya itu ada oasenya atau airnya gitu. Terus bagian kiri ada siluet pohon kurma, terus bagian kanannya nanti ada masjid, belakang ada pegunungan atau bukit-bukit gitu. Terus suasananya tuh sunset. Kalau sketsanya sudah jadi, teman-teman bisa kurangi opacity-nya ya, lalu tambah lapisan baru diletakkan di bawah si sketsanya. Untuk lapisan paling bawah saya mau buat background menggunakan gradiasi dua warna. Di sini saya pilih warna pink dan orange, kuning-kuning orange gitu. Saya juga mau nambahin warna orange yang lebih terang menggunakan gradiasi yang setengahnya transparan. Jadi bisa ditimpah-timpah ya teman-teman.
Saya tambahin warna biru di bagian atasnya menggunakan gradasi yang setengahnya transparan. Kalau sudah tambah lapisan baru, di sini saya mau buat pegunungannya menggunakan brush pen dan bantuan ember cat. Lanjut tambah lapisan baru untuk gurun pasirnya, masih menggunakan brush pen dan bantuan ember cat. Saya pakai bantuan shape yang berbentuk kotak ya, supaya cepat jadi. Cuma ini opsional aja. Kalau teman-teman mau manual, jadi kan seolah-olah tanahnya itu bergunduk-gunduk gitu ya. Jadi buat aja menggunakan brush pen manual. Lanjut tambah lapisan baru. Di sini saya mau buat siluet pohon kurmanya. Saya buat warna coklat aja. Menggunakan brush pen dan ember cat ya. Teman-teman pastikan sebelum pakai ember cat jangan ada celah di antara gambar ya, supaya catnya itu nggak meluber. Di layer yang sama saya buat airnya. Teman-teman ini jangan diikutin ya, buat aja di lapisan yang baru, karena nanti di akhir video si pohon kurma dan si airnya ini akan saya buat di layer yang berbeda. Saya mau balik ke lapisan di atas background ya. Saya tambah lapisan baru di atas background. Saya mau nambahin awan tipis-tipis menggunakan airbrush. Ini teman-teman perhatikan opacity-nya ya. Opacity-nya yang saya pakai rendah aja. Lalu untuk warna awannya ini juga warna yang senada dengan langitnya. Saya tambah lapisan baru untuk cahayanya. Di sini saya beri nama ya, supaya saya tidak terhapus karena nggak kelihatan nanti. Terus saya pakai airbrush untuk cahayanya. Pencampuran atau blendingnya diubah menjadi menambahkan ya. Jika warnanya terlalu terang, teman-teman bisa di Gaussian blur lalu dikurangi opacity-nya. Kalau sudah, kita pindah ke layar pegunungannya, bukit-bukitnya. Jangan lupa dilindungi alfa ya. Di sini saya masih menggunakan airbrush. Teman-teman tinggal suntik warna dasarnya, lalu dipergelap ya. Di sini kita pakai teori gini, karena cahaya di kiri, jadi kita beri warna gelap di area kanan gitu ya. Kita beri shading. Nah, lalu untuk gunung bukit-bukitnya ini, bagian kiri yang sekiranya terkena cahaya matahari, kita beri warna orange.
Lanjut untuk gurun pasirnya, ini caranya sama ya, dilindungi alfa, lalu diberi warna yang lebih terang yang sekiranya terkena cahaya matahari gitu. Terus bagian yang di bawah-bawah pegunungannya itu tuh diberi warna yang lebih gelap. Saya mau tambahin gambar masjidnya ya. Silahkan sesuaikan ukuran dan letak si masjidnya. Kalau sudah, saya balik ke gurunnya ya. Jadi teman-teman kalau udah ada masjidnya kan teman-teman bisa kira-kira nih mana yang warnanya gelap atau gurunnya gelap yang apa ya, yang ada bayangan si masjidnya gitu. Jadi itu diberi warna yang lebih gelap. Untuk teman-teman yang mau ubah warna masjid, udah digabungin gini kan, tapi pengen ubah, pilih titik 3 lalu pilih kecerahan warna dan saturasi. Nah ini warnanya itu bisa diubah-ubah ya, sesuai selera aja. Kalau sudah, saya pindah ke pohon kurma dan airnya. Nah ini pohon kurmanya itu udah gitu aja, dilindungi alfa dulu ya, jangan lupa. Si pohon kurmanya tinggal diberi warna orange saja dikit gitu. Airnya juga sama, nanti airnya ini saya beri bayangan masjid, gunung, dan penyayaan dan pohon kurmanya juga. Jadi simple aja, seolah-olah buat aja bayangannya di airnya ini ada pantulan langit ya, pantulan warna langit, jadi suntik warna langit aja. Saya duplikat masjid, lalu saya balik secara vertikal ya, jadi dibalik, lalu saya letakkan di atas air, lalu di guntingan, jangan lupa di clipping ya, di guntingan. Lalu sesuaikan aja nih letaknya, bayangannya itu di mana. Ini juga berlaku untuk pohon kurma, pegunungan, dan cahaya sunsetnya. Nah, setelah ini saya mau pindah si pohon kurmanya. Jadi saya mau potong pohon kurmanya menggunakan tool selection, karena saya tadi udah jelasin ya, karena ini saya salah layer, harusnya dipisah aja dari awal. Nah, saya pakai tool selection, lalu saya pilih potong, lalu ditempelkan. Nah, ini di sini saya pilih salin ya, saya salin, saya geserkan ke atas air lalu di guntingan. Nah, untuk ketiga bayangan, keempat bayangan nih, ini jangan lupa si gunungnya balik secara vertikal juga ya, lalu di guntingan. Nah, untuk keempat bayangan yang ada di air ini jangan lupa diduplikat, lalu diduplikat, jangan lupa di Gaussian blur, lalu dikurangi opacity-nya. Untuk urutan layernya, urutan lapisannya sesuaikan ya teman-teman dengan yang ada di atas.
Saya mau tambah lapisan baru di atas gurun pasirnya, tambah lapisan baru lalu di guntingan. Ini saya mau nambahin efek pasirnya menggunakan stipple pen 2. Teman-teman bisa download dulu ya yang belum punya. Saya tambahin warna coklat tua dan juga warna krem ya. Pokoknya suntik warna dasarnya aja. Kalau sudah tambah lapisan baru, di sini saya tambahkan watermark. Teman-teman jangan lupa ya ditambahkan watermark. Saya ada yang kelupaan, saya belum nambahin highlight di masjidnya. Jadi tambah lapisan baru lalu di guntingan, saya menggunakan airbrush itu diberi cahaya ya di area bagian kiri masjid. Karena kan dia terkena matahari, terkena cahaya matahari ya. Alhamdulillah materi kita sudah selesai. Semoga Allah mudahkan dalam memahami dan mempraktekannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.